Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi terkait tentang fikih salat. Pada dasarnya ibadah merupakan suatu kewajiban bagi umat manusia terhadap Tuhannya, dan dengan ibadah manusia akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Adapun bentuk-bentuk ibadah itu bermacam-macam, seperti sholat, puasa, haji, membaca Quran, jihad, itu juga termasuk ibadah-ibadah. Nah, di sini kita akan membahas salah satu dari macam-macam tersebut, yaitu sholat. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian dan dalil kewajiban sholat. Pengertian sholat itu apa? Sholat adalah berhadap hati, menghadapkan diri, menghadapkan hati kepada Allah sebagai ibadah dalam bentuk beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syarat. Jadi intinya sholat itu adalah, kalau dalam fikih itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bit taslim. Segala perbuatan atau suatu gerakan, suatu perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu pengertian dari sholat. Kemudian dalil yang mewajibkan sholat yaitu surat Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat dan tunduklah atau rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Itu adalah salah satu dalil dari kewajiban melaksanakan sholat. Sebenarnya banyak sekali, tapi yang di sini kita kutip salah satu dalil yang ada di dalam Quran. Kemudian memasuki syarat-syarat dan rukun-rukun sholat. Syarat-syarat sholat itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu orang yang akan melaksanakan sholat itu harus beragama Islam. Itu wajib. Makanya tidak sah sholat bagi orang yang non-muslim. Ketika non-muslim melaksanakan sholat itu hukumnya tidak sah. Yang kedua yaitu sudah baligh dan berakal. Baligh itu artinya ketika ada dua ya, ada baligh dengan umur, ada baligh dengan ihtilam atau haid. Kalau ihtilam mimpi basah itu binisbat kepada laki-laki, kalau haid itu nanti binisbat kepada perempuan yang sudah berumur 9 tahun. Kalau baligh dengan umur yaitu umur 15 tahun. Itu sudah mendapat kewajiban sholat. Kemudian berakal, artinya sholat itu tidak sah dilaksanakan ketika orang tersebut dalam keadaan tidak berakal. Maksudnya gimana? Seperti orang gila, seperti orang yang mabuk, atau orang yang tidur, orang yang semaput, itu kan tidak memiliki akal, makanya tidak sah sholatnya. Kemudian suci dari hadas. Hadas entah itu hadas kecil atau hadas besar. Hadas kecil misalnya kentut, buang air besar, buang air kecil, itu termasuk hadas kecil. Kemudian hadas besar contohnya apa? Misal junub,
kemudian haid. Itu contoh-contoh dari hadas besar. Maka ketika seseorang mempunyai hadas, entah itu hadas kecil atau hadas besar, maka diwajibkan untuk bersuci sebelum melaksanakan sholat. Kalau hadasnya itu hadas kecil, ya berarti dia itu wajib untuk berwudu. Kalau hadasnya itu hadas besar, berarti dia wajib untuk mandi. Kemudian nomor 4, suci seluruh anggota badan. Suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat. Ini nomor 4 itu kita harus memperhatikan kesucian dari anggota tubuh kita, kesucian pakaian yang kita kenakan dalam sholat, dan kesucian tempat yang kita gunakan untuk sholat. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh dalam keadaan sholat tersebut ada najis yang menempel di entah itu badan kita, entah itu pakaian kita, entah itu tempat sholat kita, karena berkonsekuensi menjadikan sholat tersebut tidak sah. Kemudian yang nomor 5 yaitu menutup aurat. Nah, auratnya laki-laki itu adalah di antara pusar dan lutut. Itu yang wajib ditutupi. Jadi bagian antara pusar dan lutut, bagian pusar sampai lutut itu wajib tertutupi. Sedangkan aurat dari wanita yaitu seluruh anggota badan kecuali muka dan 2 telapak tangan. Kemudian selanjutnya yaitu menghadap kiblat. Dalam sholat itu harus menghadap kiblat. Yang dianggap menghadap, yang dianggap menghadap di sini yaitu menghadap secara dadanya. Artinya ketika seseorang itu sholat, misal dia itu kepalanya kok tidak menghadap kiblat, misal dia kalau bahasa Jawa itu celingak-celinguk, itu sholatnya itu belum batal, masih sah. Tapi kok kalau sampai dadanya itu kok berpindah dari menghadap kiblat, maka sholatnya tersebut bisa tidak sah. Kemudian yang terakhir, mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunat. Kita harus tahu mana ini termasuk rukun sholat, mana ini termasuk syarat sholat atau sunnah sholat. Ketika seseorang kok meyakini sunat itu sebagai rukun, ketika seseorang meyakini kesunatan sholat sebagai rukun sholat, maka sholatnya itu tidak sah. Begitupun juga sebaliknya, ketika kita meyakini bahwa rukun sholat itu terbagi sebagai sunnah sholat, maka sholatnya tersebut tidak sah karena syarat-syarat tidak terpenuhi. Kemudian selanjutnya yaitu rukun-rukun sholat. Yang pertama yaitu niat. Niat untuk melaksanakan sholat. Contohnya usalli fardhu dhuhri, usalli fardhu asri, usalli fardhu maghribi, usalli fardhu isya'i, arba'a raka'atin atau salasa raka'atin makmuman imaman lillahi ta'ala. Misal seperti itu. Usalli fardhu subhi raka'ataini makmuman mustaqbil kiblati, adaan makmuman atau adaan imaman lillahi ta'ala. Itu contoh niat. Yang kedua yaitu takbiratul ihram, yaitu membaca Allahu Akbar. Niat yang sah yaitu ketika niat itu kita baca ketika kita membaca takbiratul ihram. Jadi ketika kita itu kok membaca takbiratul ihram, Allah, mulut kita membaca Allah, tapi hati kita melafalkan niat. Itu yang paling sah seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu berdiri tegak bagi yang mampu ketika sholat fardu. Boleh duduk atau boleh berbaring bagi yang sedang sakit. Itu syarat yang ketiga, rukun yang ketiga yaitu berdiri bagi yang mampu. Yaitu termasuk kewajiban ya. Artinya kalau tidak ada udzur untuk duduk maka tidak boleh duduk.
itu salat fardu. Tapi ketika salat sunnah, ketika kita mampu berdiri dan kita ingin duduk salat sunnah secara duduk, nah itu boleh. Tapi kalau salat fardu tidak boleh. Kemudian nomor 4 yaitu membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Maka ini kewajiban, kalau tidak membaca Al-Fatihah, salatnya bisa-bisa nanti konsekuensinya tidak sah. Makanya harus dipelajari betul-betul Al-Fatihah. Kemudian rukuk dengan tumak ninah. Tumak ninah itu apa? Tumak ninah itu adalah berhenti sejenak sekiranya anggota badan tersebut tidak ada yang bergerak. Itu namanya tumak ninah. Kemudian i'tidal dengan tumak ninah, sujud dengan tumak ninah, kemudian duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah, kemudian tasyahud akhir dengan tumak ninah, kemudian membaca tasyahud akhir, kemudian membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir, kemudian membaca salam yang pertama, terus yang terakhir yaitu tartib, berurutan mengerjakan rukun-rukun tersebut. Maksudnya gimana? Tartib itu ketika kita mengerjakan rukun-rukun di atas, itu harus sesuai urutan. Kalau tidak sesuai urutan, maka rukun tersebut tidak sah. Misal, contoh, saya sujud, kemudian baru rukuk. Harusnya kan rukuk, i'tidal, sujud. Tapi ini saya sujud dulu, kemudian i'tidal, kemudian rukuk. Itu namanya tidak tertib. Nah, ketika seperti itu berkonsekuensi kepada ketidaksahan sholat. Kemudian yang membatalkan sholat itu apa? Sholat itu bisa batal atau tidak sah apabila salah satu syarat rukunnya tidak dilaksanakan atau ditinggalkan dengan sengaja. Ketika syarat-syarat dan rukun-rukun tadi itu kok tidak dilaksanakan atau ditinggalkan dengan sengaja, maka bisa berkonsekuensi, bisa berakibat batalnya sholat. Kemudian ada beberapa hal yang bisa membatalkan sholat. Ada beberapa hal lagi yang bisa membatalkan sholat, yaitu pertama berhadas. Entah itu hadas besar, entah itu hadas kecil. Tapi biasanya hadas kecil. Misal kita sholat, secara tidak sengaja kita kentut, nah, itu konsekuensi sholat kita batal. Itu yang umum terjadi seperti itu. Kemudian terkena najis yang tidak dimaafkan. Najis yang tidak dimaafkan itu gimana? Yaitu najis yang dianggap syariat itu terlalu terlalu besar, terlalu beresiko, atau terlalu ininya pokok tidak dimaafkan. Misal contoh, kita sholat, kemudian ada bangkai cicak jatuh ke pakaian kita atau ke peci kita. Ketika kita kok tidak segera membuang bangkai tersebut, maka berakibat sholat kita bisa menjadi batal. Itu salah satu contoh seperti itu. Karena bangkai cicak itu termasuk najis yang tidak dimaafkan di dalam sholat. Kemudian berkata-kata dengan sengaja walaupun dengan satu huruf. Artinya ketika kita sholat kemudian berbicara, entah itu sengaja atau tidak, walaupun dengan satu huruf yang memahamkan, maka sholat kita itu bisa menjadi batal. Sholat kita bisa menjadi batal. Kemudian terbukanya aurat. Tadi auratnya dari laki-laki yaitu antara pusar sampai lutut. Auratnya perempuan seluruh badan kecuali telapak tangan dan muka. Itu ketika terbuka selain aurat tersebut, maka bisa berkonsekuensi membatalkan sholat. Kemudian mengubah niat.
Misal ingin memutus sholat itu juga bisa membatalkan sholat. Contoh ketika kita sholat, kemudian ada keinginan, nanti kalau si A datang saya akan membatalkan sholat. Nah, itu tidak usah nunggu si A datang, otomatis langsung kita batal sholatnya. Kemudian makan dan minum meskipun sedikit. Nah, ini juga bahaya ini, yang sering terjadi. Misal kita habis makan, kemudian wudhu, kemudian sholat. Nah, ketika kita sholat itu masih ada sisa makanan yang tersangkut di bibir atau di gigi. Nah, kemudian gimana? Ketika kita kok makanan tersebut itu kita telan, itu bisa membatalkan sholat. Nah, konsekuensinya gimana? Ketika ada sisa makanan yang nyangkut di gigi ketika kita sholat, kita ambil dengan lidah, kemudian kita buang. Kita kalau bahasa Jawanya itu dilepeh. Kemudian bergerak berturut-turut 3 kali seperti melangkah atau berjalan. Nah, ini tidak menjadi qaid ya. Intinya apa? Kita bergerak 3 kali berturut-turut tanpa adanya jeda, itu bisa membatalkan sholat. Kemudian membelakangi kiblat, itu juga bisa membatalkan sholat. Kan tadi syaratnya kan harus menghadap kiblat. Nah, ketika kita membelakangi kiblat, itu sholat kita menjadi batal. Kemudian menambah rukun yang berupa perbuatan seperti rukuk dan sujud. Misal sujud kita buat menjadi 4 kali, sujud kita buat menjadi 3 kali, atau 4 kali atau 5 kali. Nah, itu justru malah membatalkan sholat. Iktidal 2 kali, itu sama seperti itu, justru malah membatalkan sholat. Kemudian tertawa terbahak-bahak, ini sudah maklum ya, kalau tadi bicara walaupun satu huruf saja itu membatalkan sholat, apalagi tertawa terbahak-bahak. Kemudian mendahului imam 2 rukun. Ini ketika berjamaah, kita tidak boleh mendahului imam. Kalau sampai mendahului imam 2 rukun lebih, maka kita sholatnya batal. Contoh, imam masih dalam keadaan ruku, kita sudah sujud. Kan terpaut 2 rukun, yaitu iktidal dan sujud. Itu nanti bisa berkonsekuensi membatalkan sholat ketika disengaja. Kemudian murtad yaitu keluar Islam. Na'udzubillah min. Kemudian sunat dalam mengerjakan sholat. Dalam sholat itu ada 2 sunat, yaitu sunnah abad dan sunnah hayat. Apa itu sunnah abad? Sunnah abad apa saja itu sunnah abad? Yaitu pertama membaca tasyahud awal. Itu sunnah abad. Tasyahud awal itu sunnah, bukan wajib. Kemudian membaca sholawat pada tasyahud awal, membaca sholawat atas keluarga Nabi wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga termasuk sunnah. Membaca kunut ketika subuh dan sholat witir pada pertengahan bulan Ramadan hingga akhir Ramadan, itu termasuk sunnah-sunnah abad. Nah, nanti ketika sunnah ini kok tidak dilaksanakan atau ditinggalkan, nanti ada konsekuensinya, nanti pembahasan di depan. Kemudian sunnah hayat. Sunnah hayat itu contohnya mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika rukuk dan ketika berdiri dari rukuk. Kemudian meletakkan telapak tangan yang kanan di atas pergelangan kiri, atau kalau bahasa Jawa itu namanya sedak. Kemudian membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Kemudian membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ketika hendak membaca surat Fatihah. Kemudian membaca amin sesudah membaca Fatihah. Kemudian membaca surat Al-Qur'an pada rakaat pertama sehabis membaca Fatihah. Mengeraskan bacaan Fatihah dan surat pada rakaat pertama, kedua, pada sholat maghrib, isya, subuh, selain makmum. Ini bagi imam. Membaca takbir ketika gerakan naik turun.
hanya takbir intikal kalau dalam istilah bahasa Arab. Membaca tasbih ketika rukuk dan sujud, kemudian membaca sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari rukuk, dan membaca Rabbana lakal hamdu ila akhirih ketika i'tidal. Meletakkan telapak tangan di atas paha waktu duduk bertasyahud awal dan akhir dengan membentangkan yang kiri dan menggenggam yang kanan kecuali jari telunjuk. Itu prakteknya itu seperti ini. Kemudian duduk iftirash dalam semua duduk sholat. Kemudian duduk tawaruk bersimpuh pada tasyahud akhir. Kemudian membaca salam yang kedua. Kemudian memalingkan muka ke kanan dan ke kiri masing-masing waktu membaca salam yang pertama. Itu diantara sunnah. Kemudian makruh hati sholat. Apa yang dimakruhkan seseorang ketika dalam posisi sholat, yaitu menaruh telapak tangannya di dalam lengan baju ketika takbiratul ihram. Misal gini, takbiratul ihram, tangannya dimasukkan ke dalam lengan baju, itu makruh. Menutup mulutnya rapat-rapat. Kemudian terbukanya kepala, tidak memakai peci, itu makruh. Tidak memakai penutup kepala makruh. Bertolak pinggang, memalingkan muka ke kiri dan ke kanan, jelingak-jelinguk. Bertolak pinggang itu maksudnya ketika takbir, tangannya itu bukan kok sedekap, bukan, tapi tangannya itu taruh di pinggang. Gitu loh. Kemudian memejamkan mata. Ini sholat memejamkan mata itu malah makruh. Sholat itu matanya harus, cara Jawanya melek, menengadah ke langit. Sholat menghadap ke langit itu enggak boleh, makruh. Menahan hadas, menahan kentut, menahan kencing, menahan buang air besar itu makruh ketika sholat. Makanya ada kesunatan ketika kita mau sholat itu harus istifroh. Istifroh itu apa? Kita itu mengosongkan hadas. Ketika kita itu mau kencing dulu, kita mau kentut dulu, ketika mau buang air besar dulu. Jangan kok dipaksa. Kemudian berludah itu makruh. Mengerjakan sholat di atas kuburan, nah ini tidak lazim ya, walaupun boleh tapi makruh. Kalau yang kuburan lama itu justru malah tidak boleh, haram. Kalau yang kuburan baru makruh. Melakukan hal-hal yang mengurangi kekhusyuan sholat. Misal kita matanya itu tidak fokus, melihat ke kanan ke kiri, melihat ornamen-ornamen masjid, melihat macam-macam yang bisa menghilangkan kekhusyuan kita dalam sholat. Kemudian ini hal-hal yang mungkin dilupakan. Hal-hal yang mungkin dilupakan dalam melaksanakan sholat, mungkin pula ada hal-hal yang dilupakan. Misal lupa melaksanakan fardu, lupa melaksanakan sunnah abad, lupa melaksanakan sunnah hayat. Pertama yaitu ketika kita lupa melaksanakan fardu, maka tidak cukup diganti dengan sujud sahwi. Jika orang yang telah ingat ketika ia sedang sholat, haruslah cepat-cepat ia melaksanakan atau ingat setelah salam. Sedangkan jarak waktunya kok masih sebentar, maka wajiblah ia menunaikan apa yang terlupakan, lalu sujud sahwi. Misal kita lupa mengerjakan satu rukun di satu rakaat. Konsekuensinya apa? Kalau kita masih di dalam rakaat tersebut, kita kembali lagi melaksanakan rukun tersebut. Tapi kok ketika kita itu sudah di rakaat yang lain, misal kita sudah masuk rakaat ketiga, yang kita lupa itu adalah salah satu rukun di rakaat yang pertama. Itu konsekuensinya gimana? Konsekuensinya ketika nanti terakhir kita menambahi satu rakaat dan sujud sahwi. Itu praktiknya seperti itu. Kemudian jika yang dilupakan itu adalah sunnah abad, maka tidak perlu diulangi, yakni kita meneruskan sholat hingga sholat selesai, dan sebelum salam kita disunahkan untuk sujud sahwi.
Itu ketika sunnah tadi seperti kunut dan lain-lain tadi. Kemudian ketika yang dilupakan yang dilupakan itu adalah sunnah hayat, maka tidak perlu diulangi, tidak perlu sujud sahwi. Sujud sahwi itu hukumnya sunnah dan letaknya sebelum salam, dikerjakan 2 kali sebagaimana sujud biasa. Jadi ketika kita mau salam tambah sujud dulu 2 kali baru salam, itu namanya sujud sahwi. Urutan dalam salat. Sekarang cara mengerjakan salat yaitu yang pertama membaca doa takbir, membaca doa iftitah, membaca Fatihah, membaca surat-surat pendek dan mudah dihafal, yang mudah dihafal, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud kedua, duduk tasyahud awal, kemudian diulangi lagi rukun-rukun yang awal, kemudian tasyahud akhir, kemudian yang terakhir salam. Itu harus urut, harus tidak boleh tidak urut. Harus. Dalam agama Islam, salat mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, yang diantaranya sebagai berikut. Merupakan ibadah terpenting, karena merupakan perkara kedua dalam rukun Islam setelah mengucapkan syahadat. Jadi sholat itu merupakan ibadah yang paling penting dari yang lain. Kenapa? Karena sholat itu tidak boleh kita tinggalkan walaupun bagaimana keadaan kita. Itu sholat seperti itu. Kalau ibadah lain bisa, contoh misal haji. Haji itu boleh ditinggalkan ketika kita tidak mempunyai, kita istitoah, tidak mempunyai uang saku, badan tidak sehat, itu boleh tidak haji. Puasa juga seperti itu, kita boleh tidak berpuasa ketika ada halangan, misal sakit yang parah, itu bisa. Zakat juga seperti itu, misal kita tidak wajib zakat ketika kita tidak memiliki harta benda yang wajib dizakati. Tapi ketika sholat, selama kita masih bernafas dan selama kita masih hidup, itu tetap wajib, tidak boleh tidak dilakukan. Kemudian ciri orang yang bertakwa dan mukmin. Nah, itu menjadi ciri utama. Ketika orang itu baik, maka cirinya apa? Sholatnya itu baik. Orang itu jelek, cirinya apa? Ketika sholatnya itu jelek, maka menjadi tolak ukur pertama seseorang itu baik dan baik atau bertakwa benar baik, itu adalah sholat. Makanya kalau dalam nikah itu kita wajib dalam memilih pasangan itu didahulukan yang menjaga sholatnya. Karena ketika sholat itu baik, maka yang lain insya Allah ikut baik. Ketika sholatnya itu jelek, maka bisa dimungkinkan yang lainnya ikut sebagai tiang agama. Sholat itu sebagai tiang agama. Maksudnya gimana? Jadi ibarat kita itu mempunyai bangunan yang megah, tapi ketika tiangnya itu keropos, maka bangunan tersebut potensi untuk roboh, potensi untuk rontok, potensi untuk hancur itu sangat besar karena tiangnya keropos. Seperti juga kita sholat, yaitu sholat itu adalah tiangnya agama. Sebanyak apapun amal kita, sebanyak apapun kebaikan kita, ketika tiangnya itu kok tidak kokoh, yaitu sholat, maka potensi amal-amal kita itu bisa roboh. Itu seperti itu. Maka yang pertama harus diperhatikan itu adalah sholat. Kemudian amalan pertama yang dihisab di hari kiamat, itu sholat itu adalah amalan pertama yang dihisab, yang dipertanyakan oleh Allah besok di yaumul qiyamah. Ketika bahkan ada hadis yang mengatakan ketika sholat kita itu bagus, maka amal-amal yang lain itu akan ikut bagus. Ketika sholat kita itu jelek, maka amal-amal yang lain itu akan jelek.
Yang menjadi tolak ukur pertama itu adalah sholat. Ikatan terakhir yang terlepas dari, kemudian selanjutnya itu ikatan terakhir yang terlepas dari agama, yang bila hilang maka hilanglah agama. Jadi ketika orang kok tidak sholat, itu berarti dia itu sudah kehilangan agamanya. Dia Islam tapi tidak Islam sejati. Dia Muslim tapi tidak Muslim sejati. Kemudian sarana untuk mengingat Allah, pencegah perbuatan keji dan mungkar, serta untuk memohon pertolongan. Jadi sholat itu, ketika sholat kita itu baik, maka otomatis sholat tersebut akan mencegah kita untuk melaksanakan perbuatan keji dan mungkar. Itu seperti itu konsekuensinya. Itu itu timbal balik dari kita menjaga sholat, melaksanakan sholat. Seburuk-buruknya orang yang melaksanakan sholat, pasti dia itu tidak akan melaksanakan perbuatan yang keji dan mungkar secara nemen, cara bahasa ini nemen. Karena dia itu ada pencegahnya, yaitu berupa sholat. Harus tetap dilaksanakan, selanjutnya itu harus tetap dilaksanakan walaupun bermukim atau dalam perjalanan, baik waktu damai atau perang. Intinya apa? Sholat itu tidak boleh ditinggalkan bagaimanapun keadaan, bagaimanapun sifatnya. Itu sholat itu wajib, tidak boleh ditinggalkan. Itu mutlak. Mutlak. Konsekuensi meninggalkan sholat. Itu yang pertama apa? Banyak sekali hadis dan pendapat ulama mengatakan bahwa orang yang sengaja meninggalkan sholat hingga habis waktunya adalah kafir dan murtad, keluar dari agama Islam. Maka diwajibkan baginya untuk segera bertobat dari kekufuran tersebut. Kalau di dalam kitab-kitab fikih itu diterangkan bahwa ketika seseorang itu kok meninggalkan sholat secara sengaja dan dia tahu konsekuensinya, maka dia itu halal darahnya, maka itu boleh dibunuh. Itu sampai seperti itu dalam kitab-kitab fikih. Maksudnya gimana? Apakah jangan lihat kita itu, wah ini kok mainnya kok dibunuh-bunuh terus. Jangan lihat seperti itu. Tapi kita lihat konsekuensi. Semakin besar konsekuensi yang kita terima, maka menunjukkan bahwa semakin besar pula sesuatu yang kita lakukan, suatu larangan yang telah kita lakukan. Misal orang yang membunuh, kemudian hukumannya itu dibunuh. Bukan masalah membunuhnya, tapi menunjukkan bahwa membunuh yang dia lakukan, pekerjaan membunuh yang dia lakukan itu sangat amat dibenci dan dilarang oleh agama. Karena apa? Konsekuensinya itu dibunuh. Sama seperti ini. Ketika konsekuensi meninggalkan sholat seperti dengan sengaja, konsekuensinya itu kok dibunuh, berarti menunjukkan apa? Bahwa sholat itu adalah ibadah yang sangat amat penting dan jangan sampai ditinggalkan. Itu seperti itu ya. Kemudian penutup, yaitu kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan tadi, yaitu yang pertama, sholat adalah berhadap hati kepada Allah sebagai ibadah dalam bentuk beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syarat. Kemudian salat adalah ibadah wajib yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Dengan mendirikan salat berarti kita telah mendirikan agama Islam. Dalam salat kita harus mengikuti tata cara yang benar dan telah diatur dalam syarat agar salat kita diterima oleh Allah. Kemudian yang terakhir, orang yang sengaja meninggalkan sholat hingga habis waktunya adalah kafir dan murtad dan keluar dari agama Islam ketika sengaja dan tahu keharamannya. Maka diwajibkan baginya untuk segera bertaubat dari kekufurannya tersebut.
Saya kira cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.